Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Fatihah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Haniri Hadianti. Saya berasal dari kelas A dengan NIM 255070060111144. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Lanjut. Nah, pertama itu kita ada makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu eh, dipecah menjadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini itu berasal dari kata eh, huruf ro, ha, dan mim. Nah, itu yang berarti kasih sayang, kelembutan, dan perlindungan. Akar yang sama dengan kata rohim yaitu tempat tumbuh janin, yang berarti itu memberi makna kedekatan, perhatian, dan juga pemeliharaan. Dalam tafsir, dijelaskan bahwa Ar-Rahman itu menunjuk pada kasih sayang Allah yang sangat luas, eh, mencakup seluruh makhluk tanpa membedakan iman ataupun kufur. Nah, seperti udara, hujan, rezeki, dan kehidupan itu sendiri. Sementara Arohim bermakna kasih sayang, yang khusus dan berkelanjutan. Ini itu ditunjukkan bagi orang-orang yang beriman, terutama di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, yaitu Allah menciptakan 100 bagian rahmat. Satu bagian diturunkan ke bumi, dengan itu makhluk akan saling berkasih sayang. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kasih sayang yang kita rasakan itu hanya satu bagian kecil dari rahmat Allah yang tak terhingga. Nah, secara kaidah tafsir itu kita bisa memahami bahwa eh, ada tiga lapisan, yaitu yang pertama itu makna bahasa, akar kata dan bentuk morfologi. Yang kedua itu konteks Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga itu dampak spiritual dalam kehidupan. Nah, contoh aplikasi dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, Ar-Rahman itu contohnya itu sinar matahari yang menyinari semua makhluk tanpa ada terkecuali. Nah, Ar-Rahim itu ampunan dan petunjuk Allah yang diberikan khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Lanjut. Nah, yang kedua itu mengapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu datang setelah ayat Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, susunan ayat ini itu bukan kebetulan saja, tetapi eh, setelah kita mengakui bahwa Allah itu adalah Rob, yaitu Rob itu pengatur seluruh alam. Allah itu memperkenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu tuh kenapa sih? Agar manusia itu tidak hanya melihat kekuasaannya saja, tetapi juga kasih sayang yang ada di baliknya. Nah, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini tuh menunjukkan keseimbangan antara khauf ataupun takut dan roja ataupun harapan. Nah, kita itu takut kepada Allah karena kekuasaannya sebagai Rob, tetapi sekaligus berharap karena rahmat dan cinta kasih sayangnya. Nah, contoh sederhananya itu adalah misalkan seorang guru bisa mengatur muridnya dengan tegas, tetapi juga penuh perhatian. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah juga kekuasaannya itu penuh rahmah, bukan kekuasaan yang menindas. Pesannya itu dalam setiap ibadah, doa ataupun muamalah, kita itu kita itu diajak untuk menghadirkan rasa hormat kepada kekuasaan Allah, namun tetap optimis karena kasih sayangnya yang tiada batas. Lanjut, makna rohmah dalam kehidupan. Rohmah Allah itu tidak hanya berupa nikmat, tetapi hadir juga dalam ujian. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, dalam
Tafsirnya itu, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ujian adalah pendidikan ilahi, bukan hukuman. Ujian membersihkan hati, mengokohkan iman, dan menumbuhkan ketergantungan kepada Allah. Nah, ujian itu harus dibaca dalam dua sisi. Sisi lahir sebagai cobaan dan sisi batin sebagai rahmat untuk perbaikan. Nah, contohnya itu, misalkan saat seorang kehilangan pekerjaan, nah rahmat Allah itu bisa muncul dalam bentuk peluang baru yang tidak disangka. Nah, yang kedua itu ketika kita sakit, Allah itu tampak dalam bentuk perhatian keluarga dan penghapusan dosa kita. Nah, adapun dalam hadis, tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah hapuskan sebagian dosa-dosanya karenanya. Lanjut, ada unsur-unsur dari rohmah. Rohmah itu memiliki 4 unsur. Yang pertama itu arifku, yang artinya itu kelemah lembutan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Contohnya itu, kita menyampaikan kritik ketika ada teman yang presentasi ataupun kepada apapun itu dengan sopan dan lebih efektif daripada kita marah-marah. Lanjut, kedua itu ada al-ihsan. Al-ihsan itu berbuat baik, meskipun dalam hal yang tidak menyenangkan. Nah, dalam hadis Jibril, ihsan itu didefinisikan sebagai beribadah seolah engkau melihat Allah. Yang artinya itu, setiap perbuatan dilakukan dengan kualitas terbaik tanpa pamrih. Yang ketiga itu ada daf'ud doror, yang artinya menghindarkan diri hal yang berbahaya. Itu tidak boleh menimbulkan atau membalas bahaya. Contohnya itu ada kebijakan publik yang mencegah pencemaran lingkungan, itu wujud dari ramah sosial. Yang keempat itu ada al-i'anah ala al-masyaqqah, yaitu membantu dalam kesulitan. Misalnya, kita menolong korban bencana, mendampingi orang tua yang sedang menyeberang di jalan, atau memberi dukungan moral bagi teman yang sedang jatuh. Kesimpulannya itu, rahmah itu bukan hanya perasaan saja, tetapi tindakan yang nyata dan menciptakan kebaikan dan juga mencegah kerusakan. Lanjut, hikmah ujian dan kesulitan. Allah itu menjadikan ujian hidup itu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pendidikan spiritual yang membawa rahmat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 bahwa Ia akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kehilangan, lalu memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, sabar sendiri itu bisa dengan menahan diri dari keluh kesah. Nah, itu kan di setiap kesulitan terdapat rahmat yang tersembunyi, dan orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, dari makna ujian menurut tafsir, bahwa ujian itu bertujuan untuk membersihkan dosa, meningkatkan derajat, dan melatih keikhlasan. Jadi, kesulitan itu bukan pertanda ditinggalkan oleh Allah, tetapi tanda bahwa kita itu sedang dididik menuju kedewasaan iman. Yang kedua itu, ada 3 jenis sabar. Yang pertama itu ada sabar dalam ketaatan. Sabar ketaatan itu contohnya itu tetap sholat, menuntut ilmu, atau bekerja keras walaupun dalam keadaan lelah. Yang kedua itu ada sabar, menjauhi dosa. Nah, kita itu contohnya menahan diri dari kemaksiatan. Meskipun kita sudah tergoda, tapi kita harus menahan diri. Itu adalah bentuk dari sabar, menjauhi dosa. Yang ketiga itu sabar menghadapi takdir. Nah, sabar menghadapi takdir contohnya
menerima ujian dengan keyakinan bahwa ada hikmah di baliknya. Nah, meskipun dalam ujian itu kita ditimpa banyak masalah, tetapi kita harus sabar karena kita yakin bahwa itu ada hikmah di baliknya. Nah, contoh nyatanya itu seperti petani yang gagal panen, kemudian dia belajar teknik baru agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Contoh selanjutnya itu seorang pasien kanker yang tetap menebar semangat kepada sesama penderitanya. Ya meskipun dia udah pesimis tapi dia juga semangat menebarkan semangat kepada sesama penderita yang lain. Yang ketiga itu keluarga yang berduka tetapi ia memilih untuk memperkuat hubungan dan melakukan sedekah atas nama almarhumnya. Nah, hikmah yang tersembunyi dan nyata. Nah, rahmat yang nampak itu datangnya pertolongan, rezeki, atau dukungan orang lain. Nah, ada rahmat yang tersembunyi itu dengan penghapusan dosa, ketenangan hati, dan meningkatkan keimanan. Lanjut. Nah, itu ada perbedaan rohman dan rofah. Secara bahasa, rofah itu berarti kasih sayang yang lembut dan menyenangkan. Sedangkan rohmah itu mencakup kasih sayang yang bisa datang dalam bentuk teguran ataupun ujian. Ulama Ar-Raghib Al-Safani itu menjelaskan bahwa rofah adalah kasih yang tidak disertai dengan penderitaan. Sedangkan rohmah itu lebih luas, termasuk kasih yang diwujudkan dalam pembelajaran dan koreksi. Jadi, dalam contohnya itu misalkan ibu yang mengambil pisau dari tangan anaknya. Anaknya itu merasa itu tuh ada perbuatan yang tidak ia sukai karena mengambil apa yang menyenangkan yang sedang dimainkannya oleh ibunya, sehingga anak itu menangis. Nah, tindakan ibu itu meskipun di POV anaknya itu tidak menyenangkan, tetapi itu juga adalah bentuk dari rohmah. Yang kedua itu dalam pendidikan, kasih sayang tanpa disiplin atau rofah semata. Nah, itu bisa menjerumuskan anak menjadi manja dan tidak tangguh. Sedangkan kasih sayang rohmah itu mengajarkan tanggung jawab, menghargai waktu, dan berani menghadapi konsekuensi. Contohnya itu misalkan orang tua yang memberikan kebebasan tanpa batas bisa membuat anak kehilangan arah. Nah, ini juga rofah, kasih sayang tanpa menyusahkan dan bentuknya itu sangat menyenangkan. Sebaliknya, contoh rohmah sendiri itu ada orang tua yang menegur dengan kasih sayang, mengajarkan nilai, dan mendampingi anak tumbuh. Itulah rohmah. Dalam skala sosial, subsidi tunai hanya memberikan rasa aman sesaat atau rofah. Tetapi program pelatihan kerja itu memberi masa depan yang lebih baik, yaitu rohmah. Lanjut. Selanjutnya itu ada rahmat sebagai dasar syariat Islam. Nah, rahmah sendiri itu memiliki pola fa'lan yang menunjukkan kelimpahan dan keluasan sifat. Ar-Rahim itu memiliki pola fa'il yang dimana kasih sayangnya itu berkesinambungan. Nah, adalah rahmat Allah yang luas dan mencakup kepada seluruh makhluk. Sementara Ar-Rahman itu rahmat Allah yang luas dan mencakup seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang terus-menerus bagi orang yang beriman. Ar-Rahman itu menampakkan kasih sayang di dunia. Contohnya itu ada matahari, udara, kehidupan, yang dimana itu dinikmati oleh seluruh makhluk tanpa membedakannya. Sedangkan Ar-Rahim itu menampakkan kasih di akhirat saja. Ini itu menjelaskan mengapa dalam Bismillahirrahmanirrahim itu keduanya digandengkan karena kita itu hidup di antara dua rahmat, rahmat umum dan rahmat khusus. Contohnya itu hujan yang turun ke bumi ini itu dirasakan oleh seluruh makhluk. Itu adalah contoh dari Ar-Rahman. Contoh dari Ar-Rahim itu pahala dan ampunan bagi orang yang bersabar. Nah, dalam kehidupan,
Rahmat umum itu dirasakan oleh semua orang, tapi rahim khusus didapatkan oleh mereka yang mengingat Allah dalam amalnya. Lanjut, lanjut. Rahmat itu sebagai dasar syariat. Tujuan syariat dalam rahmah itu, nah, para ulama Maqasid seperti Ibnu Al-Qayyim, Asy-Syatibi, dan Haji Muhammad Kamali itu menjelaskan bahwa hukum-hukum Islam dibangun untuk menghadirkan rahmah dan menolak mudarat. Ada 5 tujuan utama syariat. Yang pertama itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semuanya itu berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan manusia. Kedua, hukumnya itu terlihat keras tapi penuh rahmat. Contohnya, hukuman bagi seorang pezina itu kan dihukum. Ini itu hukumannya itu eh, untuk meringankan dosa nanti di akhirat dan juga bentuk untuk orang lain tidak mengikuti perbuatan zina. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Nah, contoh yang lain itu misalkan dalam fikih zakat, mustahik atau penerima zakat itu diberdayakan agar mandiri. Ini itu wujud dari rahmah sosial. Nah, kesimpulan itu syariat yang benar itu tidak menindas, tetapi juga melindungi. Maka, memahami hukum harus melalui lensa rahmah, bukan sekedar teks formal saja. Selanjutnya, ada pengamalan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, yang pertama itu kita harus memulainya dengan niat dan doa. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan aktivitas. Ini itu untuk mengingatkan bahwa semua itu harus diniatkan untuk membawa manfaat dan kasih sayang kepada makhluk. Yang kedua itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Contohnya itu dari Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Artinya rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, ayat ini itu menanamkan bahwa keyakinan itu seburuk apapun kondisi kita, pintu rahmat Allah itu selalu terbuka melalui bertaubat dan amal baik. Yang ketiga itu rahmah dalam tindakan. Ya, contohnya itu kita menolong tetangga tanpa pamrih, menahan emosi dalam perdebatan, menyapa dengan senyum dan doa, memberi waktu untuk mendengarkan orang lain. Nah, semua ini itu mungkin terlihat kecil, tetapi menjadi refleksi sifat ar-Rahman dalam diri manusia. Yang keempat itu ada rahmah di tingkat sosial dan institusi. Contohnya itu sekolah dengan program beasiswa untuk siswa miskin. Itu bentuk kasih sayang untuk manusia, dari manusia. Yang kedua itu ada rumah sakit yang memberi pelayanan gratis untuk kaum duafa. Nah, yang kelima itu ada kesimpulan. Nah, dengan mengamalkan rahmah, berarti itu menjadikan kasih sayang sebagai landasan setiap keputusan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Dengan begitu kita bukan hanya mengenal Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tetapi juga memantulkan sifat itu dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya yaitu sudah selesai. Nah, jadi aku mau memberi kesimpulan umum dari seluruh pembahasan yang sudah aku berikan. Nah, kesimpulannya itu dapat kita pahami bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bukan sekedar dua nama indah dari Asmaul Husna, tetapi ini itu merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Nah, kedua sifat ini itu, kedua nama ini itu menggambarkan sifat Allah yang penuh kasih, luas, lembut, dan menyeluruh dalam setiap ciptaannya. Nah, melalui kajian tafsir,
kita itu bisa melihat bahwa Ar-Rahman itu menunjukkan kasih sayang Allah secara universal dan melimpah. Ini tuh mencakup seluruh makhluk di dunia tanpa membedakan iman ataupun status. Nah, Ar-Rahim itu menunjukkan kasih sayang Allah yang khusus dan abadi. Ini tuh diberikan kepada hamba-hamba yang beriman dan taat di dunia maupun di akhirat. Nah, setiap ayat, hukum, dan ketentuan dalam Islam itu berpangkal pada nilai rahmah atau kasih sayang. Syariat ini itu bukan dibuat untuk menyulitkan manusia, tetapi untuk menjaga kehidupan, keadilan, dan juga kesejahteraan. Bahkan ketika tampak keras seperti hukum hudud ataupun moral-moral yang lain. Nah, tujuannya ini itu tuh untuk tetap melindungi manusia dari kerusakan yang lebih besar. Dari sisi moral, rahmah itu bukan hanya rasa kasihan, tetapi energi spiritual yang mendorong kita untuk berbuat baik, membantu yang lemah, bersikap lembut, dan menolak segala dalam keburukan. Rahmah ini itu menuntun kita untuk menyeimbangkan antara kelembutan atau rofah dan ketegasan atau hikmah, agar kasih sayang itu tidak membutakan kebenaran, tetapi justru menumbuhkan kebaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan seperti ibadah, sosial, pendidikan, kepemimpinan, hingga kebijakan publik seharusnya itu dibangun di atas kebijakan prinsip rohmah ini. Karena tanpa rohmah, ilmu itu akan menjadi kering, kekuasaan menjadi kejam, dan ibadah akan kehilangan maknanya. Selanjutnya itu ada harapan dan refleksi. Sebagai penutup, harapan terbesar itu yang pertama, kita dapat meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita itu kan tidak mungkin menandingi kasih sayang Allah, tetapi kita bisa menyebarkan melalui sikap sabar, tolong menolong, dan juga memaafkan orang-orang. Nah, yang kedua itu menjadi pribadi yang membawa rohmah di lingkungan kita. Nah, mulai dari hal kecil. Nah, kita itu bisa dengan menolong teman, menghormati orang tua, bersifat lembut kepada anak-anak, menghargai perbedaan, ataupun semua itu dalam bentuk nyata dari meneladani sifat Allah. Yang ketiga itu ada menjadikan rohmah sebagai dasar berpikir dan bertindak. Nah, dasar berpikir dan bertindak ini tuh bisa dalam mengambil keputusan, berbicara, mendidik, maupun menegur. Ataupun hendaknya kita bertanya, misalkan, apakah tindakanku ini membawa rahmah atau justru melukai? Yang keempat itu menanamkan keyakinan bahwa setiap ujian itu adalah bentuk rahmah yang tersembunyi. Seperti yang tadi, kita itu dalam menghadapi ujian, jangan mudah berputus asa, karena setiap kesulitan itu bisa menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar tanpa kita sadari. Yang kelima adalah menumbuhkan budaya rahmah di masyarakat. Melalui kebijakan yang adil, pendidikan yang berakhlak, pelayanan yang manusiawi, dan solidaritas sosial. Nah, ini itu agar Islam itu benar-benar tampil sebagai agama yang menyejukkan dan bukan yang menakutkan. Nah, semoga pemahaman yang lebih mendalam tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita mampu melihat setiap peristiwa itu dengan mata kasih. Jadi kita tidak menyimpulkan langsung, tetapi kita juga memikirkan apakah ada solusi ataupun ada kebaikan di dalamnya. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita juga harus bertindak dengan hati yang lembut agar tidak eh, agar tidak menyeleweng dan menjadi manusia yang membawa ketenangan bagi sekelilingnya.
Karena sesungguhnya rohmah itu eh, karena sesungguhnya menjadi rohmah bagi sesama itu adalah bentuk ibadah yang paling tinggi dan cermin sejati dari iman. Seperti firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam. Nah, untuk memahami lebih lanjut, itu tadi teman saya ada yang bertanya, apa makna umum dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Nah, gini ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata ro, ha, dan mim, yang berarti itu kasih sayang, kelembutan, dan keterhubungan sebagaimana dalam rahim ibu. Ar-Rahman ini itu kasih sayang Allah yang luas dan menyeluruh bagi seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim berarti kasih sayang Allah yang khusus atau berkesinambungan dan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, kaidah tafsirnya itu ada makna, ditentukan akar kata dan konteks penggunaannya dalam Al-Quran. Kedua itu mengapa dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diletakkan setelah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena Allah itu terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sebagai Rob, Tuhan yang berkuasa dan mengatur seluruh alam. Kemudian disebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu agar manusia itu memahami bahwa kekuasaan Allah itu di disertai dengan kasih sayang. Yang ketiga itu bagaimana sih bentuk rahmah dalam kehidupan sehari-hari itu? Kita itu dapat melihat di berbagai hal. Contohnya itu misalkan rezeki kita yang dibagi tanpa pilih kasih. Ujian yang dapat mendewasakan manusia. Nah, bahkan ujian hidup seperti kehilangan, sakit, atau kesulitan itu merupakan rahmah yang tersembunyi yang bertujuan untuk membersihkan hati dan mendekatkan kepada Allah. Nah, apa sih unsur utama dalam konsep rahmat menurut Islam itu? Yang ada 4 tadi, yaitu Ar-Rifqu, Al-Ihsan, Daf'ud Darar, dan juga Al-Inah. Nah, ini tuh 4 unsur ini tuh dijalankan bersama-sama, maka rohmah itu tidak akan hanya menjadi perasaan tetapi juga tindakan nyata di kehidupan sosial. Nah, sering bertanya-tanya juga mengapa sih ujian atau kesulitan disebut sebagai bentuk rahmat dari Allah? Karena ujian itu bertujuan untuk pendidikan ilahi. Dengan melalui ujian ini, Allah itu membersihkan dosa kita, mengangkat derajat kita, dan akan melatih kesabaran kita juga yang akan membuat Allah itu senang. Nah, orang yang bersabar atas ujiannya itu akan mendapatkan rahmah dan petunjuk sebagaimana itu dalam dijelaskan di Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekadar ucapan, tetapi pengakuan bahwa kita itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, selanjutnya itu makna morfologi dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu berasal dari pola fa'lan, menunjukkan makna kelimpahan dan keluasan kasih sayang. Ar-Rahim itu berasal dari pola fi'il, menunjukkan berkesinambungan dan keintiman kasih sayang. Maka Allah itu adalah Ar-Rahman yang memberi rahmat kepada semua makhluk, Ar-Rahim yang kasih sayangnya itu terus menerus kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya itu bagaimana sih rahmat menjadi dasar di syariat Islam? Semua hukum Islam itu pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan rahmah dan maslahat atau kebaikan umum. Nah, tujuan syariat ini itu meliputi dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan pada hakikatnya itu, ar-rahmah itu bertujuan untuk mencegah kerusakan dan melindungi masyarakat. Nah, bagaimana cara untuk mengamalkan sifat ar-Rahman dan ar-Rahim dalam kehidupan kita?
itu tuh bisa dengan merenungi Bismillahirrahmanirrahim sebelum berkegiatan. Kedua itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga itu menunjukkan rahmat dalam tindakan nyata seperti menolong orang lain, menjaga tutur kata, memaafkan dan bersedekah. Yang keempat itu menjadikan rahmah sebagai kebiasaan bukan sekedar reaksi sesaat. Yang kelima itu membangun lembaga atau komunitas yang berlandaskan kasih sayang. Dengan cara ini itu kita menjadi pantulan dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim di muka bumi. Nah, kesimpulan dari seluruh pembahasan ini, rahmah adalah inti dari iman, ibadah, dan syariat. Allah itu mengatur alam dengan kasih, menegur dengan kasih, dan memberi dengan kasih. Jadi setiap muslim itu dituntut untuk menjadikan rahmat sebagai dasar dalam berpikir, berbicara, dan bertindak agar kehidupan di dunia itu dipenuhi kedamaian dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Nah, sekian pemaparan materi tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari saya. Harapannya itu kita akan selalu mengingat kasih sayang Allah setiap di segala sesuatu dan meneladani sifat rahmah dalam hubungan sesama dan membangun lingkungan yang adil, lembut, dan juga dipenuhi empati. Sekian dari saya. Eh, Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.